Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan kembali di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Bahtera kelam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami dapat melangkah jauh keluar dari relmu Tuhan. Untuk itu Bapa kami mengundang Kau Tuhan masuk ke dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ingatlah siapa Anda. Landasan firman Tuhan diambil dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tidak banyak orang mengetahui bahwa Calvin Coolidge, Presiden Amerika Serikat, tidak selalu tinggal di Gedung Putih pada waktu dia menjabat presiden. Ketika masih menjadi wakil presiden, ia tinggal di lantai 3 suite dekat Willard Hotel sampai awal terpilihnya dia menjadi presiden. Pernah di suatu malam, Coolidge terbangun. Rupanya ada pencuri masuk ke kamarnya dan sedang menggeledah barang berharga miliknya. Dia melihat pencuri mengambil dompet lalu melepaskan rantai jam tangan. Coolidge berbicara dalam kegelapan. Mengenai jam itu, saya harap Anda jangan mengambilnya. Pencuri yang saat itu terkejut lalu bertanya, kenapa? Saya tidak mempermasalahkan jamnya, tetapi ada kenangan indah mengenai jam itu. Kenangan itu sangat berarti bagi saya. Bawalah jam itu dekat jendela, agar kau bisa melihat apa yang ada di baliknya, kata Coolidge. Pencuri itu pun membaca sebuah tulisan di balik jam tersebut. Dia mengatakan, diberikan kepada Calvin Coolidge, Ketua DPR, oleh Pengadilan Umum Massachusetts. Kini pencuri itu lebih terkejut lagi. Apakah Anda Presiden Coolidge? Tanyanya. Dia sama sekali tidak mengira akan menemukan seorang presiden tidur di hotel yang sedang dia curi. Iya benar, dan saya tidak ingin kau mengambil itu. Mengapa engkau melakukan ini, nak? Pria muda itu menjelaskan bahwa ia dan seorang teman datang ke Washington selama libur kuliah. Mereka kehabisan uang dan tidak dapat membayar tagihan penginapan serta membayar ongkos kereta api untuk kembali. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengambil dompetmu, kata pemuda itu. Kutlis tidak keberatan. Ia tahu bahwa ia memiliki sekitar $80 di dompetnya. Berapa tagihan hotel dan ongkos yang engkau dan temanmu butuhkan? Duduklah, mari kita bicarakan, kata Kutlis sambil menghitung tarif kamar dan harga 2 tiket kereta api. Semuanya $32. Saya akan memberimu $32 sebagai pinjaman, dan saya berharap kau akan mengembalikannya, kata Presiden. Kudut lalu menasihatinya untuk melewati jendela yang sama ketika ia masuk ruangan untuk menghindari dinas rahasia yang bertugas. Pemuda itu pergi dengan sebuah nasihat dari Kudlitz. Nak, kau anak yang baik. Engkau lebih baik daripada yang kau lakukan. Ingatlah itu. Karena kau mulai memilih jalan yang salah. Menjelang kematian Presiden Kudlitz tahun 57, kisah ini diizinkan untuk beredar. Pertama kali diterbitkan oleh Los Angeles Times
Dan yang paling menarik dari semuanya, ternyata pemuda itu telah mengembalikan semua uang yang dipinjamkan presiden padanya. Ia membuktikan kata-kata presiden bahwa ia lebih baik daripada yang pernah ia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jika kita menyadari kelebihan dan keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita tentunya tidak akan melakukan tindakan yang mencemarkan dan memalukan. Tindakan-tindakan yang kita tahu itu salah. Tindakan-tindakan iri hati, tindakan-tindakan membenci orang. Setiap kali kita tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut sebagai anak-anak raja, ingatlah siapa kita sebenarnya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang Tuhan sudah siapkan rencana-rencana baik buat kehidupan kita. Jadi ingatlah, pada waktu iblis itu mau menguasai Anda, pada waktu keinginan daging itu ingin menguasai Anda, menjadikan Anda budak-budak iblis, ingatlah bahwa Anda sebelumnya adalah anak-anak Allah, pemilik kerajaan surga bersama Allah. Dan kita tidak patut melakukan hal-hal jahat seperti itu. Ingatlah siapa kita. Kita dibentuk segambar dengan Allah. Kita mempunyai hati yang dimiliki Kristus. Hati mengasihi sesama. Hati menyayangi sesama. Jangan biarkan status kita ini, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah itu, menjadi hancur, hilang. Di dalam diri kita ini ada benih-benih ilahi. Harus kita ingat itu. Di dalam diri kita ada benih-benih ilahi yang seharusnya melahirkan tindakan-tindakan yang mulia. Bukan sebaliknya, tindakan kebencian, tindakan iri hati, tindakan nyinyir, tindakan negatif. Tetapi ingatlah, benih-benih ilahi itu ada dalam diri kita. Itu yang harus kita kembangkan. Yang melahirkan tentunya akan tindakan-tindakan yang mulia. Memang tidak mudah. Tetapi kita percaya bahwa di dalam kebenaran Tuhan, kita mampu terus memelihara diri kita yang adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bangga menjadi anak-Mu. Beriku kemampuan untuk hidup dalam kebenaran dan bertindak sebagaimana layaknya anak Tuhan. Jangan biarkan aku dimakan atau dihancurkan dan melupakan siapa diriku sebenarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Permata berharga tidak layak berada di dalam lumpur, tetapi di kotak pualam yang indah. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat melakukan hal-hal yang baik dan terpuji, karena memang dari sanalah engkau berasal, dari benih ilahi yang penuh dengan kemuliaan Allah. Amin.